India itu seperti planet lain yang hidup di dunia paralel yang berbeda dari negara-negara lain dan terlihat cukup tertinggal. Tapi di negara ini juga ada titik-titik pertumbuhan, yaitu kota-kota yang lebih besar dan berkembang. Kota-kota seperti itu termasuk Bangalore, tempat saya berada sekarang. Kota ini disebut sebagai Silicon Valley-nya India atau ibu kota startup India. Tapi di sisi lain, saat berjalan-jalan di kota, kamu bisa menginjak kotoran sapi atau bahkan bisa mati di bawah roda kendaraan. Tuk-tuk di salah satu jalanan ramai dan kacau di sana. India adalah negara terpadat di dunia dan kota Bangalore adalah kebanggaannya. Kota ini berkembang pesat dan tumbuh, dan dari segi kualitas hidup dianggap sebagai salah satu yang terbaik di negara ini. Tapi India, bahkan kota termaju, sekalipun bisa mengejutkan orang Eropa. Ada yang mati, seperti tercium bau busuk ini. 1, 2, 3, 4, 5 anjing. Ini ada 2 lagi. Kamu, datang sini. Kamu terlihat seperti orang suci. Dan baunya seperti orang berdosa. Ada masalah dengan kebersihan di India. Akibatnya, setiap tahun 1,5 juta orang di sini meninggal hanya karena diare. Kolera, monotifus, memerak hepatitis dan parasit. Semua ini juga mudah tertular melalui makanan dan air. Mereka belajar dari terapi. Sebenarnya ada masalah dengan penghematan air. Dan itu normal. Sekarang listriknya mati. Listrik padam secara berkala. Sebentar lagi akan menyala lagi. Semua ini membuat orang asing enggan datang ke India. Di Bangalore juga orang kulit putih. Bagaimana mereka seperti remaja-remaja ini? Anak-anak yang kekanak-kanakan sudah habis. Saya orang kulit putih, semua orang melihat dan semua orang bertanya. Saya tuh akan menemukan front, dan di sini kamu pasti hanya orang kulit putih. Tanya, bertiga mereka membawa makanan untuk kami. Orang kulit putih terbiasa. Piala dan mereka melihat orang kulit putih untuk pertama kalinya dari atas mereka merekam saya. Kekacauan, kotoran, dan kerumunan orang, tapi di sisi lain ada kemajuan dan romansa Asia. Berlangganan saluran Vova Karmanov di semua jejaring sosial, dan mari kita mulai. Ini saya di pesawat India. Terbang ke India sudah tidak membosankan lagi. Tetangga saya mengadakan pertunjukan tepat di landasan pacu. Hampir 1 jam kami berdiri dan memblokir semua pesawat lainnya. Diumumkan seperti butuh dokter. Apakah ada dokter di antara penumpang? Dokternya sudah ditemukan, tapi dia tidak suka. Akhirnya keputusan kapten yang bijak cukup diabaikan, dan sekarang kami sudah terbang. Ini sudah India. Kelembapan terasa melalui jendela pesawat. Kota-kota dibangun secara acak tambang-tambang, diubah menjadi tempat pembuangan sampah. Semakin dekat ke Bangalore, ada jembatan layang dan jalan raya yang ramai. Di bus, saya langsung terjebak dalam kemacetan raksasa, bahkan sepeda motor pun terhenti. Kami hanya berdiri di tempat saja sangat lama. Di stasiun, saya hanya terdiam dan mengamati. Ada jutaan orang dan mereka langsung menyerang. Di setiap bus, di sini ada gadis yang terlihat sehat tapi merangkak dengan tangan dan lutut seperti hewan dan meminta sedekah. Dan pria mabuk ini jatuh ke aspal tepat di depan saya dan polisi memaksanya untuk bangkit dan pergi. Tidak ada tempat duduk sama sekali dan mereka yang lelah duduk di anak tangga. Anak kecil ini punya ransel yang lebih besar dari dirinya sendiri. Saya sudah menarik rupiah di ATM dan sekarang saya berjalan-jalan di pusat kota. Harus mencari sesuatu yang bisa dimakan. Di mana-mana ada kotoran sapi. Seseorang menginjaknya dengan kekuatan besar, tapi saya masih berhasil menyelinap di antara keduanya. Jalanan di Bangalore merupakan satu pasar yang berkesinambungan. Orang-orang membawa tas dan kotak besar berisi barang di punggung mereka. Para pebisnis yang lebih serius membeli kerbau dan gerobak. Di beberapa gerobak, orang-orang sendiri yang menariknya. Ada gerobak dengan seekor kerbau yang terjebak macet. Karena ini bukan yang pertama. Apa yang terjadi saya tidak sepenuhnya mengerti. Ada keributan yang aneh. Di sini mereka memasukkan sesuatu. Sesuai kedugaan. Saya hanya menyeberang jalan. Gadis yang aman. Bercetan dengan ibumu.
Macetnya parah, seolah-olah tidak bisa dihindari. Semua orang hanya berdiri. Begini saya berjalan, kamu tidak bisa lewat dengan mudah. Begini lewat. Ada koridor-koridor tertentu? Kemungkinan besar dia bukan polisi, tapi dia memukul mobil dengan tongkat, menunjukkan arah untuk pergi, mengatur lalu lintas. Dari sini, bus tidur 2 lantai berangkat, di atapnya juga dimuat kantong-kantong barang yang berisik. Dan itu sudah cukup, tapi di sini muncul orkes remaja. Mencari makanan yang layak itu sangat sulit. Dijual mungkin entah apa itu. Akhirnya, saya membeli roti pipih mencurigakan di kios tepat di sebelah bengkel ban. Mereka perbaiki tuk-tuk dan sepeda motor. Pemilik servisnya, apakah ini garasi Anda? Ya, ini garasi saya. Apa yang ada di sini? Apa itu piala? Semua ini untuk balapan. Apakah Anda sendiri ikut berpartisipasi? Yap, semua ini untuk juara pertama piala. Apakah bisnis Anda menghasilkan cukup uang? Tidak, saya hanya bekerja dan saya sangat bahagia karena sepeda motor adalah sangat hidup saya. Anak-anak ini adalah karyawannya dan mereka dengan ragu-ragu perbaiki rem di sepedanya Ada yang celaka di atasnya. Roti pipih itu tidak mengesankan saya, jadi saya pergi mencari peradaban. Saya ingin tidur sebentar saja dulu. Bersama dengan tuk-tuk dan kerbau, ada juga orang-orang biasa yang terjebak dalam kemacetan, ditarik oleh kereta. Saya berhasil menyalip mereka. Ini sudah seperti kawasan bisnis. Di sini ada lebih banyak ruang, berbagai toko dengan pencahayaan yang bagus. Jadi saya datang ke sini hanya untuk makan agar tidak mati. Jangan menghakimi saya karena saya datang ke McDonald's. Lebih baik Anda tidak tahu makanan apa yang dengan saling mendefinisikan. Itu memang sangat aneh sekali. Bangalore bukanlah kota terbesar di India, tetapi kota ini adalah sarang semut yang sangat besar dengan pembangunan yang sangat padat. Tidak ada sepotong tanah pun di sini yang kosong, karena orang-orang sangat banyak. Rumah-rumahnya tidak tinggi, jadi kota ini mencakup area yang sangat luas dan membentang jauh hingga ke Cakrawala. Semua jalannya adalah pasar. Bagi banyak orang, menjual sesuatu cara untuk mendapatkan uang. Bahkan di langit ada persaingan yang besar. Ini ada seekor elang yang sekali lagi menyerang drone saya. Apakah kita bisa terbiasa dengan sinyal ini? Saat kamu berkendara dan ada bus di dekat telingamu. Представьте, сколько в городе мотоциклов, если это парковка одного офисного центра. Вот как раз приехал один из работников, показывает документы. Мы с Сашей дошли до молла. Сейчас утро, и только тут можно спокойно поговорить. Который даже в Старбаксе, который вроде бы европейский и все, можно нормально съесть, не ожидая, что у тебя начнется пожар во рту. Saya berkendara ke sini selama 1,5 jam ini hanya dari pusat kota dan menggunakan metro gratis. Mereka membuat jalur bagus, tetapi mereka membuatnya panjang karena ketika kami masuk ke sini, nih adalah metro, belum dibuka dan dia datang ke sini bahkan tidak cepat untuk membukanya. Mereka menghentikan lalu lintas di tempat besar, mencuci dengan sampo. Ini pembatas samping, batas jalan. Karena saya sudah tiba. Perdana Menteri ada beberapa stasiun mereka menutupnya di bawahnya semua lalu lintas. Saya mengerti menghindari kekacauan di India. Harus jadi Perdana Menteri dan semuanya akan dibersihkan sebelum kedatanganmu. Sama sekali tidak terlihat bahwa pernah dicuci aspalnya. Sangat berdebu. Dan saya ingin bilang bahwa sekarang kami hampir berjalan di satu-satunya trotoar yang ada di area tempat kami tinggal. Tidak nyaman berjalan-jalan di sini. Tidak ada. Entah kamu berjalan di jalan atau kamu berkendara dengan hati-hati. Ya, jadi begini cara berjalan di sini. Ya, misalnya, sebenarnya seorang ibu melahirkan, dia tidak berjalan-jalan dengan kereta dorong. Saya tidak tahu. Ini adalah cerita menarik. Anak-anak hampir tidak dibawa dengan kereta dorong, mereka lebih sering dibawa di tangan.
Sementara itu pria sangat sering berjalan-jalan. Ya, mereka hanya dibawa di tangan dan itu saja. Karena tidak ada tempat. Kamu mau pergi kemana? Anak-anak dibawa seperti ini. Ya, silakan. Dan tentang pentingnya mengenakan helm untuk anak, di sini bahkan tidak ada yang mendengarnya. Nah, saya melihat bayi-bayi kecil. Nah, ibunya memegangnya seperti ini. Dan dia datang ke sini dengan sepeda motor. Jadi sudah terbiasa dengan kekacauan ini? Iya, benar. Di sini terlihat kerikil, mereka sedang mengganti kabel. Dan di dekat rumah kami dan di tempat lain itu kamu. Karena ada debu yang sangat kuat. Dan jujur saja, saya tidak terlalu suka keluar dari area ini. Saya sebenarnya mengerti dengan sangat baik, tapi untuk bisa sampai ke kafe kita harus menerobos. Dan kita harus memutar kepala ke berbagai arah karena bahkan bus bisa melaju dari arah yang salah. Apa misi kita sekarang? Lah, kita ada di zebra cross. Lalu saya berusaha bergabung dengan seseorang dari harus melihat ke segala arah karena saya merasa begitu. Mengingat mereka bisa melindas kaki Anda, hampir tidak ada seorang pun Akan membunyikan klakson. Nah, sekarang kita harus menurunkan penumpang. Oke, sekarang kita tunggu mereka lagi. Sekarang kita kumpulkan. Ayo, orang-orang lokal. Orang-orang lokal. Begitu orang lokal lewat, pasti lihat ke segala arah. Lihat ada yang bertanya ke arah lain. Karena mereka bisa muncul dari segala arah. Tapi kami diselamatkan. Seorang pria tangguh. Bagi orang India sendiri juga sulit untuk menyeberang jalan. Di sana ada truk. Nah, ada yang tidak sempat. Melihat pelanggan kulit putih, penjual jus segar bahkan mencuci tangannya. Ini bukan jus jeruk, dengan sedikit. Dia sepertinya disebut sweet Mozambi, tapi mereka menyebutnya jeruk. Terima kasih. Beraroma jeruk, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Apa ini tumpukan sampah? Di sini, Ini tempat pengumpulan kertas. sangat mudah untuk patah kaki di jalanan Bangalore. Ini tidak dianggap sebagai trotoar, ini dianggap sebagai tutup. Ini dia. Tapi tentu saja berjalan di sini menakutkan karena kadang ada seperti ini goyang. Rintangan harus diatasi. Ya. Jadi bisa dibilang trotoarnya hampir selesai. Selanjutnya kita naik tuk-tuk. Ini adalah transportasi paling populer di India. Secara kasar, ini adalah skuter dengan kabin. Pengemudi disebut tuker, dan banyak dari mereka tinggal langsung di kabin mereka. Singkatnya, ini adalah Uber, tuk-tuk. Dari jalan tuk-tuk. Bisa diambil, tapi tentu saja itu lelucon kasar, wajah putih 2 kali lebih mahal. Langsung Bisa jadi itu 3 atau bahkan 4. di sana rasanya seperti harga diumumkan dari langit karena kamu putih. Apakah itu mengingatkanmu pada lelucon? Apa kamu tidak lelah dengan guncangan ini? Dengan baik, mobil lebih buruk dalam hal ini karena di dalam mobil baunya, di dalam mobil ada AC atau tidak jelas. Jadi maksudnya dia sepertinya bisa, tapi dia tidak berhembus misalnya sama sekali. Tuk-tuk memiliki keunggulan besar, mereka sangat mobile. Mereka dengan mudah bisa menghindar, tapi tentu saja mereka juga bisa melawan arus. Saya memanggil tuk-tuk dan di sini ada kemacetan agar tidak berputar melawan arus supaya saya tidak perlu membuat belokan jauh. Saya bilang saya terburu-buru, jadi saya memberinya tambahan 50 rupiah. Kalau kamu menambahkan, Mereka bahagia, mereka selalu tersenyum, mereka terlihat puas. Jadi maksudnya apa sih ini? 10 rupiah? Sebenarnya 10 rupiah. Untuk India itu banyak. 10 rupiah itu botol air. Jadi kamu bisa membeli sebuah air, ya, dan botol air yang tertutup itu. Sasha punya 2 putri dan keduanya pergi ke sekolah di tuk-tuk seperti itu. Anak-anak benar-benar suka. Jadi mereka sangat menghargai transportasi yang satu ini. Mereka bilang ya kita pergi ke suatu tempat hanya kalau naik mobil. Tapi saya bilang saya memanggil taksi. Mereka seperti itu, hanya bukan mobil. Pasir di mata. Itu tidak terlalu menyenangkan. Dengar iya saya? Jadi tinggal saya biasanya berusaha untuk memakai kacamata dan masker. Dan ini adalah satu-satunya taman di daerah ini. Ya, ini sih adalah tempat parkir yang cukup besar agar orang-orang bisa datang dan memarkir mobil mereka. Karena tidak semua orang datang ke sini dengan mudah, orang-orang yang datang ke sini adalah mereka yang punya uang. Taman ini harganya sampai 10 rupiah. Jadi ini cukup sensitif. Semua ini menuju ke taman. Sangat menarik menurut saya, sangat indah dilukis. Di sana, di dalam binatang-binatang itu tentu saja tidak ada. Maksudnya pepohonan, beberapa burung, dan paling banyak jelai. Di
Di sepanjang jalan mereka menjual segala macam barang rongsokan seperti sepatu bot tua. Dan di sini, di bawah terik matahari, mereka memotong daging di toko daging. Tentu saja lebih menyenangkan melihat meja-meja dengan buah-buahan dan bunga-bunga Hindu. Di beberapa rumah, alih-alih pintu dan jendela, hanya ada tirai. Ambulans dalam kemacetan seperti ini bisa melintas hanya dengan keajaiban. Dia sedang berfoto dengan kami, pengemudi tuk-tuk. Langsung ada dua orang kulit putih dan ini adalah Casio. Itu untuk keberuntungan. Mereka suka mendekat dan menyentuh. Kami bahkan punya masalah dengan ini. Mereka menyentuh wajah dan rambut anak-anak. Dan memang harus dihentikan. Saya juga ingin merasakan menjadi pengemudi tuk-tuk, tapi paling lama 5 menit. Hanya ada satu pedal saja. Seperti di skuter. Entah kenapa. Oh, jadi semuanya seperti di skuter ya? Saya hanya bukan dari skuter khusus. Ya, biarkan saja. Tapi, lihat dia punya USB di sini. Dia bisa melaju sampai 80 di sini. Baik-baik saja, tapi tidak ada yang berbunyi. Bisa membunyikan klakson hanya untuk orang India. Sepertinya tidak berfungsi untuk foto seperti ini. Tuk-tuk yang ini. Jadi sedikit lebih mahal. Kami tiba di sekolah dasar. Di sana ada guru yang sangat ramah. Ini adalah sekolah tinggian negeri. Biasa seperti yang saya duga. Bisa dilihat dari namanya bahwa itu hanya dalam bahasa lokal. Sekarang anak-anak sedang istirahat, dan yang menarik adalah semua anak mengenakan seragam, selalu, Ciko. Tetapi, sekolah negeri memiliki aturan yang sangat ketat tentang gaya rambut untuk gadis-gadis. Ya, jadi pertama-tama itu harus ada pita, dan kedua, kepang yang sangat kencang jika rambutnya panjang. Dan hanya jika rambut di atas daun telinga pendek, maka tidak perlu membuat gaya rambut. Tapi di sini saya lihat sekolahnya bagus, kami pernah lewat sekolah. Anak-anak pergi ke sana tanpa alas kaki. Jadi mereka mengenakan seragam sekolah tapi bahkan tidak memakai sandal. Kebanyakan sekolah di India terlihat menyedihkan, tetapi khususnya di Bangalore ada universitas yang sangat baik. Saya baru saja tiba di kawasan mahasiswa kota. Di sini juga ada banyak sekolah. Dan saat ini, anak-anak berpakaian seragam berlarian pulang ke rumah. Kawasan ini sama sekali tidak berbeda dalam hal kebersihan. Di jalan-jalan di sepanjang tempat pembuangan sampah, domba-domba merumput. Di tengah semua kekacauan ini, para pemikir terbaik India pergi ke sekolah. Calon profesor dan ilmuwan berjalan di trotoar sempit yang rusak, menghindari tuk-tuk, bus, dan traktor. Di balik pagar, satu-satunya tempat tanpa orang hari ini. Sebuah kementerian yang terbengkalai. Ini adalah pintu masuk ke kampus mahasiswa. Motor-motor menggeram, mahasiswa tertawa karena kelas sudah selesai. Orang-orang yang lebih kaya memanggil tuk-tuk, sementara yang lebih miskin pulang dengan bus. Ada yang bahkan dijemput oleh ibunya, menunggu anaknya di tepi trotoar. Orang-orang muda, cantik, dan pintar berjalan berkerumun di sini. Dan di kerumunan ini ada seorang pemuda bernama Ars. Sekarang seharusnya kelas sudah selesai. Ini adalah salah satu cabang dari institut. Ini adalah kampus universitas. Dia memiliki 3 kampus yang saya tahu. Ini satu, yang lainnya tempat saya belajar. Ini hanya 2 gedung. Dan itu saja. Dan yang lainnya sudah di luar kota. Dan itu besar, hampir seperti kota mahasiswa. Saya tidak belajar di sini, saya hanya punya asrama. Jadi bagaimana rasanya hidup sendiri secara keseluruhan? Tergantung apa yang kamu inginkan dari hidup. Jika kamu ingin belajar seperti saya datang ke sini, semuanya baik-baik saja. Salah satu dari 11 gadis, dia datang ke sini dengan 2 temannya. Mereka jatuh dalam 2 minggu, bahkan kurang. Ya, mereka memang tidak bisa bertahan hidup. Arsenia datang ke India di awal tahun ajaran. 3 tahun, 4, mungkin di sana, tapi hitung berita saya tentang hidup saya. Jadi untuk biaya kuliah itu 200 per tahun. Dan asrama, itu 2.700 per tahun. Kamu bicara dalam dolar? Dalam dolar. Selama setengah tahun, pemuda mengurus dokumen jarak jauh dan mengikuti wawancara. Selama waktu itu, apakah kamu tidak ingin melanjutkan? Sebenarnya tidak, karena saya suka pendidikan. Kami memiliki... Sekarang saya berbicara tentang ilmu pengetahuan. Kami memiliki banyak laboratorium dan pekerjaan laboratorium. Dan tidak ada barang-barang sampah seperti di Rusia. Tidak ada cerita yang berlebihan. Ars, ahli biokimia. Kenapa arah ini sama sekali? Ini satu-satunya hal yang bisa dilakukan orang tua mereka menyikapi perpindahan ini positif. Ia lebih menarik tentang lingkungan saat kamu bilang setelah kelas 10 atau 11 kamu akan pergi ke India untuk belajar. Mereka sedikit terkejut karena semua orang memiliki pandangan tentang India sebagai daerah kumuh dan
sedikit lebih seperti hutan yang terurbanisasi. Begitu tidak di semua tempat. Ada tempat-tempat yang baik, ada orang-orang yang wajar. Sebagian besar pembelajaran ARS dilakukan di laboratorium. Seringkali harus menjawab di depan kelompok dan dosen. Sekarang akan ada presentasi. Jangan merobek, jangan ambil. Ini adalah kamar Arsinia. Di sini dia tidur, makan, dan mengerjakan tugas rumah. Nah, kondisinya cukup Spartan. Satu, bertaruh. Hei, boom. Tawa. Harus merogoh kocek beli meja yang bagus. Tabung. Pakaian. Menurutku, itu dicuri dari Khrushchev. Batu tulite. Animal. Dan kamar mandinya. Dan ini saya sama sekali tidak tahu ini apa dan untuk apa. Tapi ada air panas. Dan semuanya berjalan. ARS sudah sempat melihat tuk-tuk yang terbakar dan langsung menemui beberapa banjir. Mereka terjadi di Bangalore setelah setiap hujan. Kamu harus ke sana. Tapi apa artinya? Orang-orang India sekitarmu, bagaimana mereka sebagai orang remaja semua itu? Kekanak-kanakan. Selesai. Cuma situasi. Ketika saya pindah ke sini, saya memesan pengantaran makanan. Tidak ada yang bisa dimakan, tapi saya ingin sendiri, tetapi wilayah ditutup di gedung itu ditutup juga, jadi kamu tidak bisa keluar. Dan saya memesan pengantaran, itu datang di saya harusnya keluar. Saya mendekati petugas keamanan, bilang saya mau keluar ambil paket. Jadi saya harus melewati area yang ditutup sampai gerbang. Kamu bilang ke petugas keamanan ini, langsung di dalam gedung. Jadi saya menunjukkan semua ini sampai ke gerbang. Mereka mulai menelepon atasan Lucy. Kumpul konsil dari 5 petugas keamanan karena banyak orang di sini, banyak petugas keamanannya. Setelah 1 menit tentu saja mereka membiarkan saya keluar, tapi itu adalah konsil yang seperti ini. Nah, kebetulan kelas seperti petugas keamanan, tukang bangunan, pembantu rumah tangga, mereka tinggal di wilayah yang mereka jaga. Jadi ini seolah-olah mereka bisa bilang itu pekerjaan. Saya akan mulai ketika saya datang ke institut pada 1 September secara kondisional, tapi tentu saja semua teman seangkatan saya mulai mendekati saya seperti lalat pada kotoran. Dan tanya saat berbicara dengan mereka, kamu menyadari bahwa ini adalah orang-orang dan mereka berusia 21 tahun dan mereka tidak begitu tahu harus berbuat apa. Dan rasanya seperti kamu berbicara dengan anak-anak berusia 14 tahun. Bahkan ketika mereka bertanya, permainan apa yang kamu mainkan, mendengarnya dari mahasiswa berusia 22 tahun. Ngomong-ngomong, cewek-cewek mereka lebih terlihat dewasa. Saya menyalin ini karena di sini age tahun usia dewasa, sedangkan untuk cewek 16 dan untuk cowok 21. Kenapa ada infantilisme di mereka tapi tidak ada pada perempuan? Karena sampai usia 21 tahun itu benar-benar normal bagi cowok untuk tinggal bersama orang tua, dan cewek-cewek ternyata sudah bisa menikah di usia 16 tahun. Menikah sudah saatnya kan? Ya. Di sini ada yang bisa berjalan rambut merah, tindik, mengenakan celana jeans, ada yang mengenakan pakaian tradisional. Jadi saya mengerti masyarakat ini sedang dalam transisi dari tradisional ke sekuler. Arseni membedakan orang India jenis sepatu. Nah, jika dia memakai tusk dan bertelanjang kaki, itu lebih baik, tapi tetap saja itu sampah. Kalau dia pakai sepatu yang normal, sneakers yang bersih dan rapi dengan kaos kaki, semuanya baik-baik saja. Ada kemungkinan dia orang yang wajar. Ya, kalau dia memakai sandal, mantap. Saya tidak berusaha untuk berkomunikasi, tapi tidak. Kalau dia keluar pakai sandal misalnya untuk buang sampah, saya tidak tahu. Ya kayaknya sih nggak masalah. Ada yang pakai sandal di kampus? Ya, dari saya dengan santai pergi ke kampus pakai Crocs. Ada yang pakai sandal jepit nggak? Nah, di tempat yang kotor, di Goni tidak ada. Tapi maksudnya pada sandal pakai Crocs. Dengan 8 kaki pakai sepatu. Ketika pasangan itu, mereka cuma lepas sepatu itu. Secara khusus, dengan tujuan. Dan orang-orang bersenang-senang. Sikap berperilaku di masyarakat di India jelas berbeda dari kita, meskipun pemerintah berusaha untuk mendidik masyarakat kembali. Di mana-mana bisa dilihat tanda-tanda yang melarang sesuatu. Jangan meludah, memanjat pohon itu dilarang. Dilarang makan di taman dan bahkan berciuman. Itu juga dilarang.
Saya sering melihat di sini bagaimana orang meludah di tempat umum. Jadi saya benar-benar berpikir bagaimana cara menghentikan orang-orang ini. Orang-orang meludah kalau mereka sudah terbiasa. Dan sebenarnya India itu negara yang tertutup, yang sulit untuk berkembang karena kebanyakan orang India tidak bepergian kemana-mana. Ditambah lagi digitalisasi, harusnya bisa membantu mereka. Setiap orang, ya se-India, menghabiskan banyak waktu di ponsel. Dan pasti mereka melihat bagaimana mungkin hidup dengan cara yang berbeda. Saya sedang berjalan-jalan di salah satu taman pusat di Bangalore. Ada sedikit di sini tapi tetap ada. Dan ini yak sangat besar dengan danau dan tanaman tropis yang raksasa. Betapa menawannya pohon kapas ini. Langsung terlihat bahwa di sini berjalan orang India biasa, melainkan mereka yang punya waktu luang di siang hari. Mereka berlari-lari bermeditasi dan berdebat tentang politik. Ini hanya paku untuk kunci yang ditemukan. Ini yang berkarat. Saya rasa sudah lama sekali di sini ada kunci kecil untuk hati. Dulu di sini ada panduan audio. Panduan audio sudah berkarat, tapi ada banyak hewan. Anjing-anjing dalam kondisi ini berkembang biak sama seperti chipmunk. Dan burung gagak tanpa malu-malu dengan lahap menghabiskan bangkai temannya. Sayang sekali makanan terbuang, hingga membuatku lapar. Dan saya bersama Sasha masuk ke toko di dekat rumahnya. Saya rasa ini semacam yang cantik seperti ini dengan mangga lebih elit. Misalnya mangga Alfonso. Apel elit. Nah, lihat di sini apel mahal, jeruk kering mahal. Baiklah, bagaimana yang mengatakannya mahal? Ya, normal, kadang-kadang bisa lebih mahal. Ini ada apel lokal seharga 185 per kilogram. Ini secara umum normal. Ini bisa 2 euro per kilogram. Ini adalah pepaya lokal. Jadi meskipun penampilannya tidak menarik, yang ini pasti manis di dalamnya. Karena jika semuanya terlihat hijau rata seperti ini, itu berarti belum matang. Saya memilih apel surga. Saya mencari yang lebih lembut. Mengenai harga, di India semuanya sangat keren. Di India, setiap produk memiliki tulisan MRP. Dan di sini tertulis, lihat, capnya. Sekarang kita ini adalah MRP. Dan kita harus mencari capnya. Ini adalah capnya 43 rupiah. Jadi itu berlaku di semua toko? Sama saja, lihat dari bawah. Ini barang. Ini harganya 40 rupiah. Jadi di mana-mana, ini menurut saya adalah yang maksimum. Itu disebut harga eceran. Harga jual maksimum. Bisa lebih murah. Lebih murah, tidak lebih mahal. Ini adalah negara yang dikenal sebagai Uni Soviet. Ini bukan nasi, ini adalah kerajaan nasi. Kerajaan nasi, ya? Karena 70 rupiah. Saya ikut rupiah kok. 2 kilogram didukung ke nasi. Jadi sebenarnya ini adalah mentega cair. Itu cair. Dan itu normal. Sekarang listriknya mati. Listriknya mati secara berkala. Segera akan menyala lagi. Jadi itu mati, lalu menyala. Kemudian bisa mati lagi dan menyala lagi. Jadi bisa terjadi sekali sehari ya? Ya, bisa terjadi 5 kali berturut-turut. Di lantai 2 ada barang-barang rumah tangga. Dan di sini juga ada banyak barang aneh untuk rumah. Ya, meskipun di semua sebenarnya rumah yang beradab mereka membuat shower higienis dan shower biasa. Dan banyak orang tetap lebih suka mandi dengan penyiram kecil. Jadi saat air mati, kamu mandi dengan penyiram kecil. Mereka juga meletakkan semacam baskom, digantungkan semacam penyiram kecil. Bahwa dari sudut pandang penghematan air, saya paham mereka. Dan tentu saja, ketika air mengalir dari keran dan kamu sudah terbiasa. Jadi siapapun, Chicago banyak gitu. seperti gelas ini, satu bisa diletakkan di kantin luar ruangan. Dan mereka semua minum dari situ, tidak mendekatkannya ke mulut, mereka menuangkan air. Dan bahkan kemudian kamu melihat bahwa orang-orang bisa minum dari botol mereka sendiri, tapi mereka tetap minum. Begitulah adanya. Jadi itu seperti gelas yang bisa digunakan berulang kali. Gelas yang bisa digunakan berulang kali. Ini bukan shisha, ini adalah patung untuk berbagai perayaan. India adalah sekaligus masa depan dan abad pertengahan. Ini adalah tempat parkir mobil listrik. Dan seekor sapi berjalan di sampingnya setelah makan dari kotak ini. Sapi-sapi di sini berkeliaran, kotak-kotak dikeluarkan orang-orang bisa secara khusus mencari sapi. Ada suatu agama, mereka percaya bahwa jika kamu memberi makan sapi di pagi hari, kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Dan orang berjalan mencari sapi tertentu, gelap, terang, tidak ingat. Memberi makan. Ya gitu, di pagi hari kamu harus memberikan sesuatu kepada sapi, makanan yang ya benar untuk dimakan, supaya harimu bisa baik. Sapi di India bisa dengan tenang berbaring di jalan sepanjang hari, menghalangi lalu lintas. Dan tidak ada yang bisa mengusir mereka, bahkan polisi. Di beberapa negara bagian, sapi diberi paspor dan bahkan diikutsertakan dalam daftar pemilih.
Jika sapi masuk ke toko dan makan dari etalase, menghalanginya adalah dosa besar. Seringkali mereka terlihat kotor dan berkeliaran bersama anjing. Ini adalah pusat kota. Saya hanya menemukan satu yang terawat. Ini sangat bersih. Sebenarnya bisa dibilang ini adalah anak sapi. Dan ini benar-benar berani. Dia berjalan di tengah jalan, bahkan di jalur yang berlawanan. Ini dia yang suci, jelaskan padaku. Saya menginjak tumpukanmu dan sepertinya tidak diberkati. Begitulah merasa tersakiti. Sepertinya suci, tapi baunya seperti orang berdosa. Hidup di Bangalore dan tidak berurusan dengan sampah di tempat Sasha tidak mungkin. Sekarang tidak ingin jalan-jalan. Tapi ada satu lagi hal. Di bagian perimeter kami ini, kamu jika pergi ke suatu tempat, kamu ingin apa? Kamu ingin mungkin jalan-jalan sebentar, lalu mungkin duduk di suatu tempat, di bangku atau semacamnya. Dan di sini sebagian besar di taman tidak ada yang seperti itu. Ini ada taman bermain anak tapi seperti sapaan dari tahun 90. Jadi ini adalah ayunan besi. Ada beberapa yang berdiri. Ini benar-benar ayunan besi. Dan orang-orang benar-benar berbondong-bondong ke sana. Selain mall, tidak ada tempat lain untuk pergi. Pusat perbelanjaan. Saya tidak suka, tapi sayangnya ini menjadi satu-satunya cara untuk menghabiskan waktu. Kadang-kadang di akhir pekan, tapi saya tetap tidak datang ke sini di akhir pekan karena di sini ramai sekali orang. Bahkan di pusat perbelanjaan kecil seperti ini akan ada banyak orang. Orang-orang datang hanya untuk jalan-jalan, melihat-lihat. Mereka mungkin tidak membeli apa-apa, mereka hanya akan berjalan-jalan. Sasha bisa berjalan-jalan dengan tenang hanya di halaman kompleks tempat tinggalnya. Di sini bahkan ada lapangan tenis, tempat putri-putri Sasha berlatih. Di sini diadakan pelajaran tenis. Misalnya, kegiatan anak-anak sebulan 3 kali seminggu harganya Rp2.400. Ini benar-benar gratis. Gratis, ya. Tapi kami berhenti pergi, anak-anak semua anak laki-laki lokal mulai berperilaku buruk karena mereka kira-kira seumuran, sedikit lebih tua, mulai saling menghina. Jadi gadis-gadis kita sensitif, kami tak pergi lagi. Di sini ada lapangan kriket, tempat olahraga, dan taman. Di sini tinggal orang India, dan ini adalah indikator yang sangat menarik. 50-50, 50 pemilik, 50 penyewa. Jadi banyak orang membeli untuk tujuan investasi. Apartemen jelas terlihat penuh dengan penyewa. Rumput seperti ini di lift, kemewahan. Di sini diambil, saya tidak tahu, di sisi ini ada poster sekolah kami, Valistosa. Ya, di atas sini ada Katya saya. Mereka bahkan menunjukkan dia, karena mereka benar-benar berpikir, ya, anak putih, lihat, dia belajar dengan baik. Jadi kalian juga harus datang ke sini. Di atap ada kolam renang, kenapa tidak ada orang? Karena musim dingin. Mereka kedinginan ya. Kamu tahu sebenarnya? Индусы почти не умеют плавать. Seringkali atap digunakan untuk makan dengan pemandangan indah. Sekitar 2.000 untuk sewa selama 4 jam. Dan di sini ya ada wastafel seperti ini dan meja. Kami punya kejadian yang tidak begitu baik. Suatu kali teman-teman di sini mengadakan pesta. Hujan mulai turun dan mereka dengan diam-diam memindahkan semuanya ke bawah atap di dekat kolam renang. Di sana, menurut aturan, dilarang minum, makan, dan segala macam. Mereka tentu saja sedikit menyalahgunakan. Di sana pada umumnya mereka dikenakan denda, bahkan ada yang sampai begitu. Dari warna di pintu, terlihat orang India tinggal. Berapa harga apartemen 3 kamar ini? Apartemen ini harganya per bulan Rp86.000. Kompleks. Ini baru. Dia baru saja di 20 Maret, ngomong-ngomong di sana, tahun kedua mulai dihuni. Semua benar-benar segar. Kami pertama pindah ke apartemen ini. Dia dibangun. Mereka melakukan renovasi di sini. Dindingnya putih, beberapa perabotan. Ini yang dipasang, tidak ada tinggal sebelumnya. Ini agak mahal untuk India. Di kompleks perumahan sebelah, apartemen serupa tanpa kolam renang harganya $600. Tapi di sini, anak-anak bahkan bisa menempatkan kantor, sementara di luar jendela ada alam liar. Di halaman ada elang yang tinggal. Ini adalah burung pemangsa jenis elang yang kadang-kadang menyerang penduduk. Di toilet Sasha ada banyak persediaan air. Awal setelah dengan penghematan air. Mereka bilang hemat air itu saja. Baiklah, tentu saja. Kadang-kadang di daerah ini terjadi kekeringan air menjadi langka. Air yang mengalir dari wastafel dan toilet itu, entah bagaimana, dibersihkan oleh septik dan digunakan sepenuhnya untuk menyiram tanaman. Ya, dan botol-botol ini entah kenapa saya sudah mulai mengumpulkannya, jadi saya terus melakukannya. Saya rasa saya tidak akan membuang air dengan sia-sia. Orang-orang dari daerah yang lebih putih, mereka benar-benar antri di sana. Kadang-kadang ke truk tangki, karena mereka membeli air itu.
Peran menunggu lampu hijau kanan untuk pengatur lalu lintas itu memang mungkin. Tapi agar orang-orang bisa menyeberang, dia juga harus mendorong pengemudi untuk berhenti. Kalau tidak, mereka tidak akan berhenti di lampu merah dan akan sulit untuk menyeberang. Plat nomor mobil langsung mencolok, persis seperti plat nomor Uni Eropa. Bayangkan, sejenak jika India benar-benar bergabung dengan Uni Eropa. Itu akan bagus, menarik. Saya minum kopi dengan teman-teman pria seharga. 11 rupiah. Dia pikir mau ambil daun lagi. Daun-daun ini bukan sembarangan, hampir seperti narkotika. Di beberapa negara, daun sirih dilarang karena risiko terhadap kesehatan. Ya, daun-daun ini tidak sekuat kokain, tapi mereka memberikan rangsangan yang mirip dengan nikotin atau kafein. Dulu kita semua makan daun sirih. Dan biasanya bukan satu, tapi langsung 2. Ini menciptakan cairan yang diperlukan di mulut dan membantu pencernaan. Apakah kamu makan daun-daun ini? Ya, tentu saja. Persis di atas saya tumbuh pohon pinang. Orang mengunyahnya bersama dengan daun-daun dan itu juga mempercepat tubuh. Sementara itu, merokok-rokok biasa diatur dengan ketat. Saya melihat yang merokok di sini. Bolehkah di sini? Di area ini tidak boleh. Di sini butuh ada undang-undang yang sangat aneh tentang ini. Sepertinya tidak boleh merokok di tempat umum. Tapi di beberapa tempat mungkin bisa. Kamu tidak akan melihat orang Indian merokok secara terbuka. Tapi di suatu tempat di sana, mereka merokok di sudut Nurchan. Ya, pasti ada beberapa mahasiswa kamu yang merokok. Mereka merokoknya gimana? Mungkin mereka merokok di jendela. Bagaimana reaksi mereka? Mengenai fakta bahwa saya putih. Tentang berasal dari Rusia, saya tidak tahu. Mereka bereaksi dengan keren, seperti kumpulan klasik, Putin, beruang, vodka, topi Ushanka, semua, seperti yang seharusnya. Mereka lebih tertarik pada fakta bahwa saya putih. Nah, mereka tidak peduli bahwa saya berasal dari Rusia, mereka hanya melihat orang kulit putih, dan itu sudah membuat mereka bingung. Karena orang kulit putih di sini memang sedikit. Orang kulit putih lainnya, dari negara mana saja yang ada, saya belum pernah bertemu seorang kembo dari Jerman, dari Asia Koza, tapi mereka kebanyakan adalah turis di sini. Nah, cewek-cewek di sebelahmu semua pada lihat ke arahmu. Orang-orang di sini pada lihat kamu ya. Tentu saja, saya putih. Saya putih, semua orang tidak melihat dan semua orang bertanya dari mana saya berasal dan mengapa tempat ini. Video. Kalian melihat orang kulit putih seperti saya, Donis, mereka merekamku. Saya dan Arseni datang ke jalan penuh bar dan restoran. Di sekeliling penuh sampah, tapi di dekat tempat-tempat mahal sangat bersih. Mereka akan peduli di sekitar. Tapi seolah-olah ada garis yang ditarik di mana yang boleh dan yang tidak boleh. Garis ini memang terlihat. Alkohol harganya mahal. Hanya sedikit yang berlisensi menjualnya. Ini benar-benar alkohol. Toko yang paling glamor di jalan. Hidangan di menu harganya dari $1,5 hingga $3. Bagi banyak orang Indian, ini mahal. Mereka benar-benar bisa duduk selama 1, 2, 3 jam, membahas hal-hal yang tidak penting, melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, sama seperti kita. Cukup dengan memesan tempat dan kamu bisa duduk dengan nyaman, ngobrol. Banyak uang kamu menghabiskannya. Dengar, sekarang aku akan bawa 500 rubel. Tapi dengan itu, mungkin kamu bisa kenyang untuk waktu yang lama. Nah, di sini sandwich steak yang sama atau espresso ganda harganya 500 rubel. Saya terasa ini adalah makanan yang biasa. 3 membawa makanan kami. Putih. Biasa kan? Saya benar-benar ingin makan. Di India. Daging sapi. Akan ada kelanjutan. Pertama-tama rasanya enak. Dan kedua, ada kepuasan dari berbuat dosa. Nah, sekarang saya di bar berlisensi alkohol. Harganya benar-benar gila menurut standar lokal. Mereka melawan alkohol dengan harga dan tanda-tanda di jalan. Ini dia minuman keras. Kami pergi ke sana. Serius jika perlu. Namun dari toko minuman keras tidak bisa melakukan pengiriman. Tapi jika sangat ingin ya bisa. Dan kami sudah punya kartu di mana kamu bisa menulis. Dan ada orang yang datang diam-diam ke Chic Park memasukkan bir atau alkohol keras. Atau di sana kamu menerjemahkan ke dia dengan cara yang halus. Kami tiba dengan Sasha di sekolah swasta, tempat anak-anak perempuannya belajar. Biaya pendidikan adalah $10.000 per tahun untuk 2 orang. Jika ada tempat hijau yang relatif bersih seperti itu, pasti akan ada pagar di sekitarnya. Di sini pasti ada pagar. Di sini sebenarnya keamanan anak-anak sangat ketat. Dan kamu tidak akan diizinkan masuk ke area itu begitu saja.
Namun penjaga tidak menahan hewan-hewan itu. Suatu kali kami datang ke sebuah pertemuan, kami sedang berjalan, tiba-tiba seekor ular muncul dari semak-semak ini. Dan dia langsung merayap dengan cepat ke arah pagar. Kami mulai menulis kepada direktur. Karena tentu saja kami semua terkejut. Tidak ada yang sempat merekam apapun. Kemudian mereka mulai menjelaskan kepada kami bahwa ya di sini anak-anak bermain, tapi sebagian besar waktu di sini tenang. Dan ada ular yang hidup di sini, tapi di sini adalah ular yang aman. Jadi mereka secara berkala mengundang sekali setiap 6 bulan sebuah organisasi khusus melakukan penelitian tentang jenis ular apa. Kami tidak bisa menghilangkan semua ular karena ular lain akan datang menggantikan mereka. Dan mungkin saja itu adalah ular berbisa. Begini caranya, anak-anak kami secara berkala mengikuti pelajaran tentang lingkungan. Ini sebenarnya adalah bus sekolah. Mereka menjadi sangat banyak. Setiap nomor bus terikat pada rute tertentu. Jadi ada busnya sendiri, di dalamnya ada sopir dan ada seorang pengawas, entah siapa, yang bertugas mendampingi di rute. Ketika pintu dibuka, dia keluar pertama kali, dan hanya setelah itu anak-anak mulai keluar. Ya, kadang-kadang anak-anak bisa keluar sendiri, tapi belakangan ini mereka bahkan tidak membiarkan anak-anak keluar jika tidak melihat orang tua. Semua saya pergi ke sekolah, buku catatan di ransel. Sampai jumpa. Datang ke pagar sejak dulu kecil saja. Selain ular, anak-anak di halaman juga memiliki bukit buatan dan pohon-pohon asli dengan duri. Jadi anak-anak di alam liar mengerti bahwa pohon bisa membunuh. Di sini anak-anak terkecil makan siang, sementara siswa kelas 1 sedang merakit konstruksi. Anak-anak Sasha ada di kelas 1 dan kelas 4. Ini adalah wanita-wanita dalam sari biru. Mereka adalah asisten. Mereka membantu tidak hanya di kelas-kelas rendah, tetapi juga di kelas-kelas atas. Misalnya ketika kami mengalami kejadian ini dengan operasi putri sulung kami tidak boleh membawa tas ransel. Tas ransel itu berat. Jadi wanita seperti itu yang membawakan tas ranselnya dari bus ke kelas dan kembali ke bus. Di dalam bus ada seorang wanita yang mendampingi rute selain sopir yang berada di dalam bus. Ketika anak itu keluar, dia secara pribadi menyerahkan tas ransel itu ke tangan saya. Apakah ada anak-anak berbahasa Rusia lainnya di sekolah? Ya, tapi itu adalah mereka yang sebenarnya adalah rekan kerja suami saya. Ada juga beberapa orang yang belajar di sini. Dan ada juga anak-anak dari pernikahan campuran. Ketika ayahnya adalah orang India, ibunya adalah orang Rusia. Lihat, ini adalah pameran yang dibuat oleh anak-anak Rusia dalam program pertukaran. Sekelompok siswa dari kelas atas datang dan mereka memiliki proyek tentang penyelamatan bumi, perlindungan bumi. Mereka membuat poster bersama dengan anak-anak India. Ini adalah Putri Sasha. Hai, kemana kamu berlari? Pelajaran apa yang kamu punya? Perpustakaan itu. Tertawa. Perhatikan, mereka berjalan tanpa alas kaki. Di sekolah ini mereka tidak memberikan nilai. Bisa mereka lakukan menggambar wajah tersenyum karya tersebut. Di papan ada gadis Rusia bernama Ira. Aduh, dia tertangkap, hampir jatuh. Gadis yang aktif. Mereka punya papan interaktif. Tidak tahu bagaimana perilaku anak. Jadi ini Mirvan sedang menulis sesuatu. Ini 2 kepang ini. Kenapa kamu berlari keluar? Apakah kamu mengganggu? Kami di sini. Kenapa kita di sini? Jangan ganggu disiplin Rish, aku akan cerita. Yang dengan kepang itu milikku, dan yang satu lagi di sebelahnya dengan anak-anak gemuk itu juga orang Rusia. Orang Rusia juga tidak begitu. Jadi kelas ini sepertinya memang ada di koridor. Ya, ini sangat tidak nyaman. Di sini ada kursus memasak. Di sini rasanya sekolah di India lebih keren daripada di sini. Jadi sekolah seperti apa tanpa keterampilan keramik? Sejak kelas 1-2 mereka membuat semuanya dan mengumpulkan komposisi ini. Jadi setiap orang membuat semacam bentuk aneh, semacam kerucut kecil. Dan mereka semua mengumpulkannya menjadi pola. Dan ini Nur. Dia guru desain sedang mempersiapkan anak ini untuk ujian. Semua pekerjaan pemeriksaan sudah siap. Foto-foto ini adalah desain logo yang dia buat untuk studio film. Di masa depan dia ingin masuk ke sekolah film. Nur sutradara dan pernah kerja bareng bintang-bintang India. Ini adalah aktor India yang terkenal, namanya Sudhir Babu. Masalahnya adalah misalnya anakku yang bungsu, dia sama sekali tidak mau makan di sini. Dan kami sepakat tahun ini aku akan membawa makanan semuanya untuknya.
Sarapan, makan siang, makan malam, sangat pedas, ditambah lagi tidak biasa, ada saus-saus tertentu, beberapa rasa yang dia tidak mau coba. Aku memutuskan bahwa aku tidak akan berjuang melawannya, biarkan dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Nah, di sini mereka berdiri di tempat penyajian, tidak mengambil semua itu, dibawa keluar, lalu duduk dan makan. Jadi kalau saya mengerti sebagai menu hari ini, ya, maksudnya ini adalah menu hari untuk 2 minggu. Mereka mengirimi kami menu, kami melihat apa yang akan terjadi. Sarapan, makan siang, makan malam paprika. Mereka berusaha menandai lokasi telur dan kacang untuk menghindari alergen. Di sekolah ini daging dilarang. Mereka menganggap bukan masakan vegan tetapi vegetarian. Lihat, ini yang dimaksud dengan teh biasa. Iya, dengan cara India. Itu sudah mengandung susu. Bisa merasakannya berbau. Sebab dia tetap berbau rempah-rempah. Jadi tidak bisa dibilang bahwa Ini teh yang tidak biasa. Meskipun dia bilang semacam, ini pasti teh biasa ya, tapi saya benar-benar suka. hanya sangat enak. Konsistensinya jadi tidak perlu menyegarkan. Tidak apa-apa, anak-anak akan terlalu bersemangat. Artinya tidak serius. Anak perempuan Sasha sering masuk ke klinik ini. Dia pingsan karena lapar ketika tidak makan makanan sekolah. Kamu keluar dan langsung ada anjing babi. Sapi. Di dalam frame ada 1, 2, 3, 4, 5 anjing. Di sini ada 2 lagi. Anjing-anjing yang sedang mendekati pejalan kaki, sementara babi-babi dengan sangat hati-hati dan sangat tenang mengais sampah dengan sangat perlahan. Anak babi, Entah apa itu, dinosaurus zebra. Hei kau bajingan, kemarilah. ada banyak sekali sapi. Ya benar-benar. Tang TPS. Iya, bisa jadi ada kantong sampah yang berdiri mengunyah. Please, Cha, ask Park. Meskipun debu dan bau, di seberang jalan ada satu kafe yang buka. Udara kurang segar, di dekat pembuangan sampah, baunya sangat menyengat. Sepertinya mereka tidak peduli itu. Saya sudah mencoba berkali-kali kenapa tempat sampah ini tidak dibersihkan. Mereka memperhatikannya. Sayangnya ceritanya bahwa Dan mereka tidak merasakan baunya. Bau di sini benar-benar menyengat. mungkin mereka sudah terbiasa. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa hidup seperti itu. Tapi jika mereka tidur di jalanan, maka secara umum mereka mungkin tidak peduli, tidak terlalu. Nah, kamu tidak bercanda soal sapi. Ada bukti bahwa mereka pernah ada di sini. Di tuk-tuk India, saya pertama kali dalam hidup saya merasa senang bahwa ada masker medis. Jadi ini akan lebih nyaman. Sebenarnya kita bisa bernapas. Di jalan-jalan, orang terus membunyikan klakson. Tapi itu tidak membuat siapapun kesal. Malah sebaliknya, tulisan di truk-truk mengajak untuk membunyikan klakson lebih sering. Tidak terduga. Nah, tapi ini adalah penyewaan skuter listrik kecil. Di sini kamu bisa merasakan suasana seperti di Dubai Marina. Nah, ini dia teman-teman, Dubai. Tapi tidak lama. Ini adalah pertama kalinya saya melihat yang seperti ini. Waria India. Terlihat bahwa ini adalah seorang pria, tapi ini hanya bentuk tubuhnya. Mereka memang terlihat anggun. Tapi mereka dengan makeup, mereka bisa mengenakan sari wanita yang sangat cantik. Tapi ini benar-benar jenis mengemis. Mengumpulkan uang. Saya yakin teman-teman. Saya berjuang melewati Bangalore seperti melewati ladang ranjau. Ada banyak kotoran di jalanan, sama seperti banyak produsen kotoran itu. Sapi ini hari ini bertanggung jawab untuk menambang trotoar, sementara kuda menambang jalanan. Tampak lucu melihat tumpukan kotoran sapi di sebelah stand baterai untuk sepeda listrik. Itu hanya kotoran. Nah, ini adalah tumpukan-tumpukan seperti ini. Dari sini semua mereka mengumpulkan tumpukan. Begini caranya. Nah, tumpukan. Kotoran di sana sangat segar. Stasiun kereta bawah tanah. Saya menuju ke sana. Untuk kota yang begitu padat seperti Bangalore, sangat dibutuhkan kereta bawah tanah. Ada di sini, tapi hanya ada 2 jalur. Pembangunan stasiun-stasiun baru hampir terhenti karena pandemi dan kesulitan geologis. Dan ini mengancam akan terjadi kolaps transportasi. Untuk mencapai ujung kota yang lain bisa memakan waktu 34 jam. Dulu ada rencana untuk memasang eskalator yang membawa orang turun, tapi entah kenapa mereka berubah pikiran dan tidak ada opsi untuk turun. Eskalator hanya ada untuk naik. Apakah ini antrean untuk tiket? Ini adalah antrean untuk pintu putar. Dan untuk sehari? Untuk pemeriksaan wanita ada kabin terpisah. Di sini juga tidak boleh meludah, tapi ada air minum. Jadi untuk secangkir, satu untuk semua. Enggak sih, metronya benar-benar oke, keren. Persis seperti kereta listrik di Dubai. Kereta baru ini dibagi menjadi zona wanita dan zona umum.
Ada polisi yang berdiri dan mengusir dari area itu supaya saya, semoga tidak masuk ke zona wanita. Menjelang jam sibuk, orang-orang mulai membludak dan para wanita yang sangat tegas ini menjaga ketertiban. Lucunya adalah bahwa mereka masuk ke gerbong yang penuh dengan pria dan ini berisik. Di gerbong pria kita benar-benar sesak. Kemudian tidak ada yang muat di dalam gerbong. Antrean ini sama sekali tidak punya sifat. Dia mengajak saya masuk gerbong, saya duduk menatap jendela. Kereta super modern melaju melalui kawasan yang bahkan tidak memiliki saluran air. Orang-orang dari generasi ke generasi hidup di daerah kumuh dan mandi hanya di dalam tong di luar, seperti anak-anak ini. Menurut Arseni, Delhi bahkan lebih keras dibandingkan Bangalore. Bandara di Delhi itu benar-benar neraka. Dan di sana tuh orang India tidur di lantai yang lebih luas. Sebelum keluar ke kota, Arseni menarik uang tunai di ATM. Di sini tanpa uang tunai sangat sulit. Kartu tidak diterima di mana-mana. Dia tidak berfungsi di mana-mana, tapi ATM ini mengeluarkan uang. Kapan pun saya punya waktu, saya hanya jalan-jalan. Nah, tetapi sebagai aturan, saya selalu berjalan kurang lebih melalui area yang sama. Karena lebih memadai. Ini adalah perasaan yang luar biasa ketika Anda pergi dari jalan yang normal dan bagus ke tempat kumuh di seberang jalan, lalu kembali ke Eropa. Anda sudah bisa sampai ke Eropa. Oh, lihat tuk-tuk yang sudah sangat rusak. Apakah kamu pernah merasa takut saat melewati jalan-jalan kecil itu? Saya menyadari, harus berjalan dengan wajah datar dan cepat. Dan itu saja. Dan saya tidak bisa mengkritik diri sendiri. Orang India seringkali dan juga suka membatasi akses. Di sini ada dua pagar yang sama. Kayak sedikit ya. Iya, itu adalah hiburan favorit mereka. Saya berani berharap sudah banyak tempat yang saya kunjungi, tapi saya hanya melihat kaca pecah di pagar di dua negara. Di Rusia dan di sini. Itu orang laki-laki cuma kencing saja. Dengar, itu perasaanmu yang masih baru dan saya sudah tidak peduli. Di sini, di tenda di tepi jalan yang ramai, tinggal satu keluarga. Sekarang mereka sedang bersantai tepat di trotoar. Lihat betapa imutnya gadis kecil ini. Dan di sampingnya ada kandang untuk anjing. Anjing-anjing. Ini adalah gudang besar di mana kamu bisa membeli jendela bekas, pintu atau lemari tua. Dan di situ ada tempat sampah besar. Selama bertahun-tahun semua orang mengabaikannya. Ada yang mati, baunya sepertinya seperti bangkai ini. Di sebelahnya ada makanan jalanan digoreng dengan pemandangan kuburan. Dalam ini penyakit tumbuh, hepatitis, hanya dari infeksi usus 1.500 orang India mati dikecualikan, dan sungainya menjijikkan, baunya menyengat. Ini tempat sampah cair. Dalam kondisi seperti ini penyakit berkembang biak, hepatitis, hanya dari infeksi usus 1.500 orang India mati setiap hari. Beberapa teman Sasha langsung mengalami demam. Ada banyak hal yang tidak ada. Tapi ada seorang gadis dari kelas paralel kami, saat saya, yang lebih tua, dirawat karena radang usus buntu. Di ruang sebelah ada teman sekelas kami, dia dirawat karena DNJ. Beberapa teman Sasha langsung mengalami demam. Tapi di sini ada hal-hal aneh yang terjadi. Anak perempuan bungsu saya di sini mengalami alergi. Batuk terus-menerus yang tidak jelas. Tapi melihat udara yang sekarang, saya secara umum tidak ragu, saya mulai mengalami alergi di sini. Kamu donor darah tak ada apa? Semua. Apa? Ini. Jadi di sini nyamuk biak. Dengar, di sini kadang-kadang terjadi hal-hal aneh. Saya maksudnya datang mengambil sesuatu, mulai, dan dari sini mungkin ada yang mulai terbang. Dan bukan dari toilet, tapi seolah-olah mereka meletakkan telur-telur itu di suatu tempat dan mulai terbang. Nyamuk biasa kita punya atau yang lain? Iya, mereka kecil. Mereka tidak besar, tidak hijau, tidak merah. Nyamuk kecil yang abu-abu biasa ini, di sana jelas terlihat jejaknya. Suami saya membunuh nyamuk-nyamuk itu langsung mereka masuk ke dinding dengan jumlah yang banyak. Dia mengumpulkan anak-anak di satu tempat. Saat itu malam. Menyelamatkan anak-anak? Iya, itu memang malam. Dia sudah menelepon. Jadi di mana semua alat untuk nyamuk kita? Ini adalah alat khusus untuk serangga. Di sini ada berbagai aroma. Ini ular-ular kecil ini adalah stiker untuk nyamuk. Ini bukan dekorasi bisa dibilang. Itu ada di lemari kita. Ini biasanya ditempelkan di pakaian. Tapi kita tempelkan di sini. Nah, dengan yang ini, bantuannya kadang terlihat dia menggigit.
Di sini benar-benar ada kobra. Nah, itu tidak terlalu besar, tapi sudah terlihat ada tudungnya. Yang paling parah adalah karena anak-anak saya pergi ke kegiatan tambahan dan di sana ada kobra. Ada banyak bahaya di sekitar dan layanan medis di negara ini terbatas. Ini hanya rumah sakit untuk penduduk setempat. Nah, di sini orang-orang hanya duduk, mereka menerima dan mengobati. Ini sudah klinik tempat Sasha dan keluarganya dirawat dengan asuransi. Di seberang jalan menjual mainan. Sudut anak-anak. Bagi anak-anak, silakan. Suami Sasha di sini diobati untuk punggungnya. Harus dirawat di rumah sakit. Sebenarnya di sana orang-orang berbaring hampir seperti keluarga. Jadi kasus kedua terjadi pada anak sulung saya. Terjadi apendisitis yang berkembang dengan sangat cepat. Dan kami juga dirawat di rumah sakit. Dan di tempat tidur sebelah, katakanlah mereka menaruh seorang anak bersama dengan ayah, ibu, satu anak lagi, dan nenek. Syukurlah pada malam itu nenek dan satu anak lagi pergi dari rumah untuk menghindari bahaya. Saya sejujurnya benar-benar terkejut. Untuk apa? Pengangkatan hernia sepenuhnya, seluruh operasi dari saat masuk hingga keluar biaya 240.000. Ini adalah dalam rupiah. Asuransi menanggung 200.000, 40.000 kami bayar sendiri. Anak saya dioperasi karena apendisitis, biayanya sekitar 105.000. 5,000. Ini adalah anestesi total, operasi laparoskopi, semuanya juga ditanggung oleh asuransi. Proses pendaftaran di rumah sakit memakan waktu sekitar 4 jam. Jadi anak itu mengalami sakit perut sejak jam 3 pagi, tidak makan apa-apa. Dan mereka hanya memeriksa, memutar, dan melakukan beberapa USG. Jadi sudah 12 hari, saya menolak dirawat di RS. Saya keluar dengan tanggung jawab saya sendiri dari ambulans. Dan kemudian malamnya saya membawa anak ke rumah sakit karena saya mengerti bahwa akan ada lebih sedikit orang. Tapi peralatan modern dan tingkat pendidikan dokter membuat Sasha merasa puas. Tentu saja mungkin tidak karena hambatan bahasa, karena kurangnya pengetahuan spesifik misalnya pada saya ya, atau karena di sini masih ada istilah medis. Kamu tidak akan bisa bertanya terlalu dalam tentang beberapa hal. Saya hanya membuat tanda salib dan dengan harapan besar semoga mereka semua mengerti dengan benar dan dengan jelas. Di apotek ini, kamu tidak akan menemukan antibiotik atau obat pereda nyeri. Di India, sudah ribuan tahun berkembang pengobatan sendiri, Ayurveda. Di apotek biasa di rumah sakit, kamu tidak akan bisa membeli itu karena ini pengobatan tradisional. Ada bola-bola bukan homeopati. Cowok ini dari Nepal langsung di antrian makanan jalanan mulai menunjukkan salurannya ke saya. Dia mengantar turis ke pegunungan, meskipun dia sendiri belum pernah ke Everest. Di sini mereka menonton saluran saya temannya. Anak-anak paling tertarik dengan Islandia. Melihat sesuatu dingin, mereka tidak mengerti bagaimana orang-orang berjalan jaket. Ini makanan yang saya tunggu. Jadi kata kenapa dia mengambil roti saya dengan tangan telanjang. Teh juga dituangkan ke dalam gelas bersama. Lupakan saja, kita minum antibiotik. Manis banget, cuma banyak susu dan gula. Untuk makan makanan yang jelas, sebenarnya harus pergi jauh-jauh. Tapi saya lapar sekarang juga. Setelah dia mengambilnya dengan tangan kotor, langsung tanpa serbet, tentu saja selera makan sedikit berkurang, mirip dengan roti sapi. Sesuatu yang sulit untuk diungkapkan, seperti kol tapi manis. Kalau tidak memikirkan tangan kotor itu bisa dimakan. Dessertnya enak banget. Saya ingat, itu mengingatkan saya. Ingatnya Snickers. Sepertinya ini tidak akan membantu saya, tetapi gigi harus tetap disikat bahkan di India. Meskipun saya tidak berani memasukkan air keran ke dalam mulut. Bagaimana cara menyikat gigi di India? Air dari keran? Kurang ajar, wortel. Hati. Dengan mulut berkumur? Dengan berkumur. Dan Nyeviga? Mengangkat. Dan saya mencuci tangan di sini setiap ada kesempatan. Bagus ketika di rumah ada ibu dari 2 anak selalu ada. Ayam juga sangat bermanfaat. Dan inilah buah surga yang saya beli di toko. Kamu harus merilekskannya. Ya, benar-benar merilekskannya. Makan ini di sauna sudah lupa caranya. Sejauh yang saya ingat itu sangat manis. Pepaya di sini tumbuh bahkan di halaman. Rasanya khas. Saya mengerti mengapa beberapa orang benar-benar Nikah. Kulkas Sasha penuh dengan kaviar. Di India sulit untuk membelinya. Wah, kalian hidup enak.
Freezernya sangat kecil, memang begitu. Kelapa bekerja keras. Kelapa dijual di jalanan seperti semangka di tempat kita. Mereka bisa dibayar dengan kode QR. Lihat, dia punya premium serta paket dengan akses. Di India mereka sebenarnya hampir jarang sekali menggunakan kartu, sangat sekali. Mereka menggunakan uang tunai, tetapi lebih kepada mereka yang lebih sederhana. Menurut saya, digitalisasi adalah cara untuk membuat sesuatu dari India. Dengar, mereka punya banyak layanan yang berkembang dan berbagai hal seperti... Dari gedung perkantoran, pekerja keluar untuk makan siang dari tangan pinggir jalan. Sebagai pengganti piring, sering kali menggunakan daun pisang. Semua minum dari satu kendi. Jus nanas mahal dan disajikan dengan gelas terpisah. Saya langsung minum dengan paman di belakang. Luar biasa, luar biasa. Makanan bagi orang India adalah semacam jalan hidup. Makanan selalu ada di mana-mana. Di kampus Arseni ada fakultas kedokteran di mana dia bisa mendapatkan perawatan gratis. Itu sangat berguna. Keracunan di sini tidak perlu repot agar saya tidak harus pergi ke ujung kota lain ke klinik yang bagus, setidaknya bisa sampai ke sini. Dan dari sini saya dikirim. Saya puas. Terus ini adalah salah satu keuntungan penting bagi saya. Mahasiswa merawat? Enggak. Yang merawat adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, tetapi mungkin mereka akan membawa mahasiswa untuk melihat-lihat. Ini adalah contoh. Ini adalah kuning klasik, bus sekolah Amerika. Jadi, kamu hanya memiliki jadwal kapan dia datang, kita bisa menemukannya di sini sekarang. Mengangkut, dan mereka mengeluarkannya. Menurunkan langsung di area universitas. Kamu sudah membayar makanan di kantin, tapi kamu sebenarnya tidak makan. Itu dibayar terpisah, tapi saya tidak makan. Di kantin selalu kacau dan makanan sangat pedas. Jika ada dua kelompok orang India berkumpul, pasti berisik. Saya membeli kompor induksi, memasak pasta, menggoreng telur, memasak bubur, dan lainnya. Saya berbelanja di toko terdekat. Karena saya berkulit putih, saya ditempatkan di kamar untuk 2 orang, tapi saya tinggal sendirian di sana. Setiap kamar memiliki toilet dan kamar mandi. Jadi kamu tidak perlu pergi ke toilet umum. Jika itu adalah toilet umum dengan orang India, nah ada kedua sebuah apartemen. Kenapa ada jeruji di setiap jendela? Sejujurnya, saya tidak tahu. Saya punya ide bahwa itu mungkin pengering, karena di sini pada dasarnya kamu menyerahkan barang-barang untuk dicuci. Jadi kamu hanya keluar jika jam 7 pagi pergi ke bus, meninggalkan barang-barang yang kotor di sana dengan deterjen. Kamu datang jam 5, mereka sudah bersih macammu, hanya perlu dikeringkan, disetrika. Arseni menetapkan tujuan besar. Sebutkan beberapa contoh, orang mengerti bagaimana ini bisa berakhir. Bagaimana ini bisa berakhir? Ya, dekat dengan Roma. Ini bisa berupa pekerjaan dengan mikroorganisme, yaitu beberapa bakteri sintesis bersyarat dari beberapa zat yang diperlukan, atau penelitian tentang sifat mereka, atau ini energi dalam mitokondria. Keluarga Sasha juga dibawa ke India oleh teknologi tinggi. Karena suaminya adalah seorang IT. Sebenarnya inilah gedungnya, ini adalah gedung perkantoran. Suami saya bekerja di sini. Sebenarnya itulah sebabnya kami tinggal di bagian perimeter ini, karena ke sini bisa dicapai dengan berjalan kaki dalam 15 menit, tidak nyaman. Dia sering pergi ke sini tapi bisa dicapai dengan berjalan kaki. Sebenarnya di sinilah perusahaannya berada. Mereka perusahaan internasional. Mereka punya kantor. Mana-mana perusahaan global. Di daerah ini bekerja ribuan insinyur IT. Namun tiang listriknya hanya ditempel dengan selotip. Dalam proses relokasi, mereka memiliki berbagai pilihan, tetapi mereka memilih India. Awalnya, mereka menawarkan Brasil, kami bersiap untuk pergi ke sana. Kemudian semuanya berubah menjadi India. Di sini sepanjang tahun kami memakai pakaian yang sama. Artinya jika benar-benar dingin, kita bisa memakai kaos kaki. Tentu, Anda bisa melihat Tucker mengenakan jaket, tapi dia tetap memakai sandal. Bahkan tidak memakai sweater. Saya sama sekali tidak membeli sweater, celana panjang, atau celana pendek. Hanya kaos saja. Kami datang ke sini dengan penurunan penghasilan yang signifikan karena di sini penghasilan per karyawan. Suami saya, dia bekerja sebagai karyawan. India, hampir 40%. Apa yang 40%? Pajak penghasilan. Apakah gajinya juga tetap? Gaji bahkan diberikan lebih sedikit karena gaji harus disetujui. Saya bisa pergi dengan 1.000 rupiah, membeli apartemen, membeli sayuran, itu sudah cukup bagi saya. Di sana ada panci 3 liter sup sayuran yang cukup baik. Itu akan ada buah-buahan, itu akan ada susu.
Mungkin saya akan mengambil beberapa yogurt, daging, tidak ada daging. Daging lebih mahal ayam. Di sini maksudnya sayuran dan buah-buahan lebih murah. Saya bilang kita kurang belanja di sini, tidak lebih sedikit, tidak. Karena di sini kami tetap berusaha membeli, mencari beberapa hal yang kami inginkan untuk dimakan. Misalnya ikan merah. Di sini kami mulai mengasinkan ikan sendiri, kami mulai membuat keju cottage sendiri, kami membuat pangsit sendiri. Dan sapi-sapi Anda? Tidak ada. Kenapa harus ada? Tidak. Sapi itu sama sekali bukan untuknya. Secara bertahap, orang Eropa mengadopsi kebiasaan orang India. Misalnya untuk mengatakan ya, di India tidak menganggukkan kepala tetapi menggeleng. Teman saya bilang saya tetap melakukannya. Apakah kamu mengadopsinya? Anak-anak, saya bahkan belum bisa. Anak-anak, saya bilang kita pergi ke sana melakukan sesuatu. Dia bilang berbicara. Dia tidak berbicara. Ini menular ternyata. Dan kamu tahu, sepertinya ini seperti gerakan tangan orang Italia. Mereka di sana menunjukkan sesuatu lagi. Sedangkan orang India seperti ini, ya, Asha. Arseni datang ke India dengan pengetahuan bahasa Inggris yang lemah. Tingkatnya tentu saja meningkat. Saya sudah hampir bisa membaca, hampir tanpa berhenti. Jadi jika sebelumnya teks kering yang bersifat ilmiah dari buku pelajaran, saya harus membaca kalimat dan memahaminya. Sekarang saya sudah bisa membaca paragraf. Semua tentu saja meningkat. Tapi nomor menuju perfect English tidak jauh. Apakah kamu meniru cara mereka berkomunikasi? Cara berkomunikasi? Menyukai aksen. Saya berusaha untuk tidak menirunya. Karena gue tahu jika itu terjadi dengan aksen India dan Rusia, orang akan terkejut. Nah, bagaimana suara para pengajar? Apakah mereka beraksen? Tidak, normal. Ada hal lucu tentang aksen. Semakin muda seseorang dan semakin tinggi pendidikannya, semakin sedikit aksennya. Para pengajar, mereka mengatakan kuliah mereka sangat jelas. Orang India dari berbagai daerah terpaksa berbicara satu sama lain dalam bahasa Inggris. Hanya bahasa Inggris yang tersebar di seluruh negeri sejak zaman kolonial. Semua orang ini mereka belajar dalam bahasa Inggris kan? Di antara mereka berbicara dalam bahasa Kanada. Di sini setiap negara bagian memiliki bahasanya sendiri dan di utara dan selatan bahasanya benar-benar berbeda. Nah, sejujurnya di sini hubungan dengan orang selatan dan utara di sini cukup seperti yang saya pahami separatis. Maksudnya mereka agak bersitegang. Arseni menemukan teman-teman Rusia di sini juga mahasiswa dan mereka datang bersama ke bioskop. Di sini mereka memilih buku di perpustakaan dan baru-baru ini mereka pergi bersama ke resor di negara bagian Goa dengan bus malam. Tentang tempat-tempat indah ini, saya baru-baru ini membuat episode besar. Selain Goa, di saluran saya ada banyak episode tentang Asia liar. Tontonlah setelah video ini. Di kompleks perumahan Sasha sekarang lebih sedikit orang Eropa yang tinggal dibandingkan sebelumnya. Sebagian besar semuanya orang India. Dulu ada banyak orang Rusia di sini karena dekat dengan kompleks perumahan dan kantor dan semua mantan kolega pindah ke sini. Tapi kemudian ada cerita bahwa beberapa orang tidak diperpanjang kontraknya, beberapa orang tidak cocok. Dia kadang-kadang benar-benar mengejutkan dalam banyak hal, terutama bagi mereka yang jarang bepergian ke negara-negara Asia. Di sisi lain, banyak hal bisa dijelaskan kepada anak-anak dengan contoh dari India. Anak tidak mau belajar, dia di sana. Saya tidak akan menulis kaligrafi atau menyelesaikan pertandingan ini. Kamu bilang tidak masalah. Saya berhenti membayar sekolah dan menentukan diri saya seperti ini, seperti ibu yang membersihkan sampah, menyapu daun. Itu adalah profesi yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat. Langsung seperti itu, hop, dan seolah-olah tenang. Sekali lagi pertanyaan tentang itu. Bersyukur, sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup terlepas dari apa yang bisa diberikan orang tua. Karena kamu pergi ke sekolah yang bagus, seseorang pergi ke sekolah yang kurang bagus, tetapi tetap pergi ke sekolah. Dan ada anak laki-laki misalnya 10 tahun menarik di depannya gerobak ini dengan 2 roda, menjual beberapa kacang di atas kompor, sesuatu yang sepele. Dia tidak pergi ke sekolah, dia menjual sesuatu di pinggir jalan. Nah, apakah Anda tidak bosan? Anda tidak berpikir kekacauan ini sudah cukup? Saatnya untuk pergi ke tempat lain? Selama ada pekerjaan di sini, semuanya baik-baik saja, kami masih di sini. Kami sedang mempertimbangkan opsi ke suatu tempat. Nah, tentu saja ke arah Eropa. Kami tidak mempertimbangkan negara Asia lain. Ini buat saya ini, tanpa foto saya tidak bisa keluar. Inilah saat saya terkenal dan saluran YouTube sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini.
Saat keluar dari hotel, orang-orang mendekati saya, tetapi bukan untuk foto, hanya untuk koin. Saya sedang dalam perjalanan melihat-lihat dan tidak terlalu puas. Ya, itu karena saya pelit dan hanya memberi kepada pengemis. Ketika ada kamera yang merekam saya, ke bandara, saya pergi selama berabad-abad melalui Bangalore yang tak berujung dan pasar yang tak berujung. Dengan keajaiban seperti ini, kami tetap bergerak bukan berdiri di kerumunan ini. Kotoran, sampah, orang-orang tidur di gerobak, tetapi sepertinya saya akan sedikit merindukan India ketika saya beristirahat dari semua ini dan mandi. Menakutkan ketika truk 3 lantai yang besar melaju di sebelah, dan sangat lucu ketika di sisi lain jalan ada spanduk besar dengan iklan kumis dan ucapan selamat ulang tahun yang tidak kalah megah. Hal terakhir yang akan saya lihat di kota ini adalah salah satu patung perunggu tertinggi di dunia. 33 meter dan pedang seberat 4 ton. Saya akan kembali merekam lebih banyak tentang India, jadi pastikan mengikuti Vova di mana-mana Karmanova. Sampai jumpa!